Dan juga yang teman-teman yang datang langsung ke Basecamp, mereka juga banyak banget yang mengeluhkan, mereka banyak yang sudah tertipu jutaan sampai puluhan juta karena akun-akun ini. Ciri-ciri akun penipu itu sekaligus kita akan membongkar beberapa akun-akun yang sudah kita telusuri dan terbukti itu adalah penipuan. Halo, selamat datang kembali di channel YouTube Sedulure Dewe. Buat teman-teman yang lagi terjerat pinjaman online dan mencari solusinya, mungkin teman-teman pernah ditawari oleh jasa-jasa yang katanya akan membantu teman-teman ya dalam menyelesaikan pinjaman online. Nah, kalau teman-teman mencari video ini karena itu tepat sekali ya, karena di sini di video ini kita akan membongkar segala bentuk penipuan yang biasanya dilakukan oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan komunitas untuk membantu korban pinjaman online. Karena teman-teman kita sendiri pun risih ya, banyak banget di Instagram kita itu banyak yang komentar, mereka mungkin karena trauma pernah ditipu oleh akun-akun penipu tersebut, jadi dia mengira kalau kita itu serupa gitu ya. Nah, dan juga yang teman-teman yang datang langsung ke Basecamp, mereka juga banyak banget yang mengeluhkan, mereka banyak yang sudah tertipu jutaan sampai puluhan juta karena akun-akun ini. Jadi wajib banget teman-teman simak, aku akan menyebutkan ciri-ciri akun penipu itu, sekaligus kita akan membongkar beberapa akun-akun yang sudah kita telusuri dan terbukti itu adalah penipuan. Oke teman-teman, kita simak ciri-cirinya ya. Jadi ciri-ciri yang aku sebutin ini berdasarkan pengamatan ya, dan juga sebetulnya masih banyak banget ciri-ciri yang teman-teman nanti bisa lihat sendiri. Jadi pertama itu biasanya akun-akun penipuan itu teman-teman lihat, cermati followersnya. Biasanya followersnya itu banyak banget, sampai puluhan ribu ya, puluhan ribu. Tapi teman-teman bisa sinkronkan nih dengan postingannya. Jadi jumlah like, jumlah komentar di akun tersebut itu nggak sesuai dengan followersnya gitu. Jadi jomplang, paling like-nya itu biasanya sekitar kurang dari 10 gitu. Dan jarang banget adanya interaksi dengan netizen atau dengan customer mungkin ya. Pokoknya mereka itu akunnya followers banyak dan jumlah like komentarnya itu sedikit. Kemudian dilihat dari desainnya aja nih teman-teman, sebetulnya juga sudah bisa membedakan mana akun profesional dan mana akun yang abal-abal ya. Kalau akun profesional ya mungkin lebih tertata, lebih terlihat jelas strukturnya, alamatnya juga terpampang jelas. Nah, kalau akun-akun penipuan ini biasanya mereka itu postingan-postingannya tidak tertata, kemudian kualitas gambarnya juga buruk, dan biasanya mereka mengambil gambar-gambar orang luar negeri gitu ya untuk sebagai krunya misalnya gitu. Itu untuk dari postingannya. Kemudian biasanya juga akun-akun seperti ini akan banyak banget memberikan gambaran testimoni-testimoni dari orang-orang yang itu sebenarnya kelihatan banget teman-teman, dari kayak mustahil banget ya, kayak chatnya itu ngomong makasih dapat dana sekian puluh juta bla 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 gitu. Nah, sebenarnya teman-teman bisa melogika sendiri ya, kalau misalnya mereka itu bisa mendapatkan uang semudah itu puluhan juta bahkan ratusan juta, harusnya mereka nggak repot-repot mencari customer dong. Ya udah tinggal dibagiin aja gitu ya, simpelnya seperti itu. Tapi mungkin teman-teman yang menemukan akun tersebut lagi dalam pikiran yang kacau sehingga gampang untuk susupi pikiran-pikiran atau perkataan-perkataan iming-iming yang seperti tadi itu ya teman-teman. Oke, dan juga satu lagi nih untuk ciri-cirinya yang paling kentara itu adalah mereka itu selalu meminta biaya admin di awal gitu. Jadi buat teman-teman kalau misalnya mau ngecek itu penipuan atau bukan, pastikan aja teman-teman komunikasi dulu dengan akun tersebut atau komunitas tersebut. Kalau misalnya mereka ada minta biaya di awal, itu 99% fake penipuan, jadi nggak perlu dilanjutkan lagi ya. Nah, cuman kan kalau aku sebutin ciri-cirinya tadi itu, jadi biar teman-teman itu nggak perlu sampai ke tahap komunikasi dengan mereka, sudah bisa dilihat sekilas dari ciri-cirinya. Tapi kalau pengen tahu lebih jelas, teman-teman bisa coba untuk komunikasi.
Oke, jadi di video ini kita akan membongkar nih akun-akun yang melakukan penipuan kita tanpa sensor. Jadi teman-teman kalau misalnya pernah tertipu juga bisa melaporkan ke kita, bisa ke DM Instagram, silakan di screenshot akunnya, nanti kita akan bongkar semua di sini. Jadi kita di sini juga tidak menuduh sembarangan karena tim kita sudah menelusuri dan terbukti memang melakukan percobaan penipuan ya teman-teman. Oke, nah di sini akun yang bisa melakukan penipuan itu ada dua tipe teman-teman. Teman-teman harus cermati ya. Jadi tipe yang pertama itu semacam koperasi. Sistemnya itu mereka nanti akan meminjamkan dana ke teman-teman. Terus yang kedua itu adalah sistem joki pinjol yang mungkin lebih banyak ini ya, yang joki pinjol. Jadi nanti sistemnya adalah mereka mengiming-imingi atau memberikan harapan untuk mengajukan pinjaman online ilegal menggunakan data fake. Nah, data fake-nya ini yang teman-teman harus beli dan paketan ya biasanya. Dan pembayarannya itu di awal untuk mendapatkan data fake tersebut. Nah, oke, jadi di sini sebetulnya juga udah ada dua kesalahan teman-teman yang mengenai joki itu. Jadi pertama, menggunakan data fake itu sudah salah, jadi sudah melanggar hukum. Dan yang kedua, ya jelas itu penipuan ya teman-teman. Oke, semoga bisa dipahami sampai sini. Langsung saja kita akan membongkar akun mana saja yang sudah kita telusuri. Yang pertama ada Koperasi Sejahtera Bersama. Oke, ini akun Instagramnya teman-teman, Koperasi Sejahtera Bersama. Bisa kita lihat juga nih ya, untuk followersnya di sini 128.000, tapi kita lihat jumlah like-nya juga sedikit, jadi sesuai dengan ciri-ciri yang aku sebutin tadi. Terus untuk postingannya juga tergolong kayak abal-abal banget ya, maksudnya tidak terlihat profesional. Kemudian, nah ini juga ya, mungkin ini kan ada alamat. Tadi kan saya bilang biasanya akun-akun penipu itu tidak mencantumkan alamat. Jadi Koperasi Sejahtera Bersama itu sebetulnya ada teman-teman, sebetulnya ada. Cuman oknum yang tidak bertanggung jawab itu menggunakan nama Koperasi Sejahtera Bersama untuk penipuan gitu. Jadi ini bukan akun punya Koperasi Sejahtera Bersama yang berada di Jalan Raya Pajajaran nomor 1 RT 2 RW 4 Babakan Bogor, itu bukan ya. Biasanya adalah oknum yang menggunakan nama tersebut. Oke teman-teman, komunitas kita kemarin, tim kita sudah menelusuri si Sejahtera Bersama melalui chat WhatsApp, dan di sini ada indikasi penipuan. Jadi nanti mungkin banyak akun yang akan melakukan komunikasi serupa ya. Jadi seperti ini teman-teman. Mungkin kalau teman-teman yang sudah pernah menghubungi juga alurnya akan sama aja. Nah di sini awal kita dimintain KTP, KK, dan data-data lain. Kemudian kita sudah lengkapi. Terus di sini ini yang pesan dihapus adalah nomor rekeningnya. Nah di sini kami tunggu paling lama 1 jam ya Kak. Bisa pendaftarannya sudah diselesaikan. Gimana Kak? Oke siap Kak. Apakah sudah menyelesaikan biaya pendaftarannya? Nah di sini kita dikejar untuk terus menyelesaikan biaya pendaftaran gitu. Oke. Jadi kalau misalnya mereka sudah meminta biaya administrasi itu teman-teman udah cut saja, itu udah jelas banget penipuan ya. Koperasi Sejahtera Bersama, teman-teman bisa lihat ini adalah akunnya, nanti di Instagram juga akan kita tag ya. Terus yang kedua ini kemarin kita dapat laporan juga dari followers kita di Instagram melaporkan Yayasan Al-Falah ya. Ini mungkin Yayasan Al-Falah sebenarnya memang ada gitu ya, tapi ada oknum yang tidak bertanggung jawab yang menggunakan nama Yayasan Al-Falah untuk penipuan. Nah di sini mencantumkan alamat nggak nih? Oh enggak ya. Oke, di sini juga melalui WhatsApp untuk konsultasi atau pendaftarannya. Kalau teman-teman cermati, maksudnya harusnya namanya Pondok Yayasan Al-Falah kan religi ya, harusnya tidak berkecimpung di dunia seperti ini ya, pinjam-meminjam yang notabene riba gitu. Ya jelas banget itu sudah ganjal ya, perlu diwaspadai. Nah, cuman mungkin orang-orang yang seperti tadi ya, yang dalam kalut pemikirannya nggak mikir panjang. Ini kita kemarin telusuri juga si Pondok Al-Falah. Teman-teman boleh di screenshot, ini akun Instagramnya. Kemudian chat kita itu sama, mereka terus mendesak untuk melakukan pembayaran.
di awal ya, setelah kita menyerahkan data-data seperti tadi. Oke, ini langsung kita cut dari sini. Jadi kalau yayasan atau mungkin koperasi beneran, alurnya tidak mungkin seperti ini teman-teman. Kemudian kita bongkar lagi nih, ada dari Koperasi Simpan Mitra Dana. Ya, teman-teman silakan bisa di screenshot akun penipuan ini. Di sini banyak banget testimoninya. Nah, ini juga kita belum bisa menelusuri ya. Maksudnya kok ada orang yang mau testimoni seperti itu atau gimana nih gitu. Terus sama juga nih chat kita dengan Koperasi Simpan Mitra Dana itu mereka terus mendesak untuk melakukan pembayaran atau deposit gitu. Jadi kan biasanya mereka kan berdalih deposit akan dikembalikan nanti setelah pencairan gitu ya. Logikanya kan gini kan teman-teman, kalau misalnya memang mau dikembalikan kenapa nggak dipotong aja pas pencairan kan gitu. Gitu ya, itu harusnya teman-teman cermati dari situ. Terus ada lagi yang seperti tadi kita sampaikan, joki galbay ya. Ini kita ambil jasa joki pinjol galbay Surya Pratama Mandiri. Teman-teman bisa screenshot akunnya. Followersnya di sini 11,3 ribu ya. Terus postingan-postingannya juga nggak jelas gini. Oke, ini kita juga menelusuri mereka. Mereka kalau yang joki ini biasanya mereka menjual data fake gitu. Kalau yang tadi Koperasi Simpan Pinjam itu mereka penipuannya itu dengan cara biaya admin awal. Tapi kalau yang joki galbay mereka berdalih untuk pembelian data fake gitu. Nah, itu juga penipuan pastinya teman-teman kalau ada pembayaran di awal. Lagian logikanya gini, kalau misalnya mereka memang bisa melakukan itu, kenapa mereka nggak bikin data fake sendiri terus untuk memperkaya diri sendiri? Kan gitu logikanya. Kalaupun misalnya tujuan kita membantu masyarakat, ya kan tinggal mereka bikin data fake kemudian mencari uang sebanyak mungkin, uangnya dibagikan kan gitu ya. Jadi kan kita kan nggak perlu andil sebetulnya customer itu. Gitu teman-teman. Dan juga teman-teman, mereka itu kadang itu punya ciri khas ya dalam meminta data kita. Dari beberapa akun yang kita telusuri kemarin itu formatnya hampir-hampir mirip teman-teman untuk template awalnya. Jadi diminta nomor KTP, nama lengkap, pekerjaan, biodata ya, seperti ini. Template-template yang mereka minta ke kita pas awal kita menghubungi mereka, biasanya lewat WhatsApp ataupun lewat Telegram. Jadi kalau teman-teman menemukan seperti ini dan ditambah lagi dengan adanya biaya di awal, udah fake penipuan, di stop saja. Jadi mereka memang sudah banyak banget makan korban, bukan hanya teman-teman ya. Jadi mereka juga merugikan komunitas seperti Sedulure Dewe yang sebetulnya benar-benar membantu gitu. Jadi kena imbasnya banyak banget masyarakat yang mengira kalau kita itu serupa dengan mereka. Bisa dilihat lah ya, kalau Sedulure Dewe tidak pernah meminta biaya apapun di awal. Terus juga alamatnya jelas, kru-kru foto-foto anggotanya juga jelas. Jadi nggak mungkin banget kalau kita melakukan penipuan tapi kita memperlihatkan wajah-wajah kita gitu kan. Kalau teman-teman telusuri, nggak ada mereka tuh akun-akun penipu ini yang menampilkan ownernya siapa, staff-staffnya siapa aja, pasti nggak ada gitu ya. Pokoknya itu teman-teman kuncinya, kalau minta biaya di awal langsung dihentikan saja. Semoga video kita bisa membantu. Nanti next mungkin kita akan video ini berpart-part ya untuk membongkar akun-akun yang melakukan penipuan tersebut. Saya Uza, terima kasih, sampai jumpa di video konten Sedulure Dewe selanjutnya.